Oke teman-teman, jumpa lagi di channel UPX ID ya. Mohon maaf lama tidak upload saya beberapa hari karena memang di rumah lagi sering-sering padam ya teman-teman, bikin males ya sekarang. UPS dari Mars Riva dan juga dari Zamdon saya itu sering-sering mepet baterainya ya. Zamdon sampai sisa 20% ya dari kemarin teman-teman. Jadi ini kebetulan sudah hidup dan juga koneksi juga kurang enak sekarang ya. Entah mungkin cuaca atau gimana. Jadi saya bisa buat video ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial sedikit saja ya, bagaimana cara meringankan CPU di Mikrotik ya. Ini kemarin juga teman saya chat atau private chat ke saya, dan juga ada subscriber ngechat via tele ya kemarin, Bang, CPU saya padahal sama dengan yang video Abang publish yang 300 Mbps ya, sekitar kurang lebih di 30 sampai 40% dengan traffic sekitar 100 sampai 150 katanya ya. Nah, beliau ingin tanya apa saja yang bisa beliau lakukan atau konfigurasi apa yang mungkin bisa dikurangi untuk meringankan beban CPU ya. Nah, teman-teman, di sini disclaimer dulu, saya menggunakan Mikrotik GR3 ya, RB750 GR3 dengan spesifikasinya teman-teman bisa lihat di sistem, di resource-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini menggunakan RB750 GR3 dengan 4 core ya, core count-nya, kemudian CPU frekuensinya seperti ini, dan arsitekturnya itu hex ya, seperti itu teman-teman, karena GR3 memang pakai hex ya, bukan MIPS B dan lain-lain ya teman-teman. Nah, kemudian untuk CPU-nya sendiri per core-nya saja di 880 MHz ya. Jadi teman-teman aslinya bisa overclock di sistem router board. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman setting saja. Nah, di sini CPU frekuensinya teman-teman bisa tingkatkan ya ke yang lebih tinggi ya. Karena di sini saya sudah paling tinggi, jadi tidak bisa dirubah lagi ya teman-teman. Kalau defaultnya itu di sekitar 600 atau 700 MHz, tapi karena ini memang bebannya sudah sangat tinggi, jadi saya rubah ke 800 MHz ya untuk by defaultnya teman-teman, untuk lebih ringannya lagi seperti itu. Kemudian juga teman-teman, konfigurasi yang teman-teman patut curigai atau teman-teman patut kurangi itu biasanya ada di simple queue. Nah, simple queue seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, simple queue seperti ini kan banyak konfigurasinya. Kebetulan di sini ada 17 ya, 16 sama yang hotspot ini. Kemudian juga di firewall ya. Nah, bagaimana Bang cara ngecek agar memang yang kita analisa atau kita curigai untuk konfigurasinya tersebut bisa kita rubah ya, atau kita minimalisir ya. Contoh teman-teman tinggal masuk saja, ada namanya tools di sini untuk ngecek bagaimana cara sistem itu bekerja seperti task manager di Windows ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman tinggal masuk ke profile saja seperti ini, di tools, di Mikrotik sebelah kiri, kemudian di profile ya. Nah, kemudian nanti jika teman-teman klik, nanti windownya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini saya close dulu ya biar lebih jelas ya, ini saya close saja. Nah, nanti teman-teman tinggal start saja di all untuk CPU-nya ini, atau semisal teman-teman menggunakan x86, teman-teman bisa pilih saja core count CPU, di mana CPU-nya tersebut bisa terbebani, atau biasanya kalau di x86 itu jomplang ya, kalau tidak dikonfig dengan baik di BIOS dan juga di OS Mikrotiknya itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman lihat di sini selain dari ini saya stop ya biar tidak gerak-gerak. Nah, di sini ada CPU 2, 3, 1 dan 0. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk usage terbesar di CPU-nya ini menggunakan 2 core atau 2 core count atau 2 proses di 15,5 usage atau persennya. Kurang lebihnya seperti itu. Jika salah saya silahkan komentar teman-teman. Nah, kemudian di bawah di sini ada networking dan juga ada manajemen dan juga ada queue ya. Nah, kurang lebih untuk queue, nah seperti ini teman-teman. Jadi queue ini akan melimit bandwidth yang teman-teman ingin lewatkan. Nah, contoh seperti ini. Nah, jadi queue ini akan sangat membebani CPU ya, terutama di bagian firewall. Kenapa begitu? Karena saya explaining atau akan saya jelaskan habis ini ya. Nah, jadi teman-teman jika tidak ingin sangat-sangat beratnya untuk CPU-nya, jadi teman-teman bisa gunakan untuk simple queue yang simple jika memang traffic besar dan juga resource-nya itu kecil ya teman-teman. Contoh semisal di triple P ini teman-teman di secret.
atau di profile ini. Jadi teman-teman silahkan gunakan simple queue yang simple, contoh kayak saya di paket 100.000 itu dengan upload 100 MB dan download 30 MB ya, jadi tidak main burst. Atau teman-teman jika ingin main burst silahkan burstnya itu cari yang aman ya, seperti itu. Cara-carinya mungkin nanti akan saya buatkan di video selanjutnya saja teman-teman. Nah kemudian juga selanjutnya di bagian ini ada firewall. Jadi ada firewall, ada 3 yang makan CPU, yaitu CPU 2, kemudian di CPU 1 dan CPU 3 untuk firewallnya ya, seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat ini untuk konfigurasi firewall yang saya pasang. Ini tidak ada neko-neko teman-teman. Jadi di sini hanya ada untuk firewall untuk filter rule. Nah ini filter rule untuk block router ini saya tidak aktifkan karena memang ini tidak digunakan. Kemudian juga di sini ada untuk forward dari hotspot itu sendiri untuk login, karena memang butuh ya kalau forwarding untuk hotspot login. Dan di bawah ini ada beberapa filter rule yang memang dibuat oleh Micmon itu sendiri, dan juga ada bypass untuk domain saya ya, biar bisa diakses seperti itu tanpa perlu login. Nah kemudian selanjutnya di sini ada juga dari Bang Laksa, ini karena kebetulan pakai Micmon untuk sekarang, jadi belum pakai kayak IRL atau Dalo Radius atau Radius Free Radius dan lain-lain. Jadi saya masih pakai Micmon yang di sini ya untuk vouchernya, karena sederhana saja teman-teman. Kemudian juga di NAT teman-teman, ini tidak ada yang neko-neko, sama ini by default untuk hotspot. Ini bawaan dari bypass atau di IP hotspot. Teman-teman bisa lihat saja di sini ada namanya IP binding, dan juga ada wallet garden ya, seperti atau service ya. Di sini teman-teman bisa anukan sendiri saja ya, contoh seperti itu. Kalau saya biasanya di IP binding ini atau di service port, teman-teman bisa mainkan di sini saja ya. Saya hanya tambahkan beberapa domain agar bisa di bypass seperti itu. Kemudian juga di sini teman-teman ada redirect, ini bawaan dari hotspot, dan juga di bawah ini ada hotspot seperti itu untuk mask rate-nya ya, karena ini tidak bisa teman-teman matikan, nanti hotspotnya tidak akan dapat internet seperti itu. Kemudian juga untuk mangle, nah mangle itu saya hanya sederhana. Nah yang paling banyak makan untuk sekarang yaitu mangle yang ini ya, ini saya kasih note saja, ini mangle block untuk tethering ya, tethering. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi mangle ini saya buat, nah kurang lebihnya seperti ini, teman-teman bisa tonton saja atau cari tutorialnya, atau teman-teman bisa tanya AI sekarang ya, lebih mudah. Karena di sini saya untuk chainnya itu menggunakan post routing. Kemudian di sini ada auto interface yang mengarah ke hotspot. Contoh teman-teman jika VLAN silahkan gunakan VLAN, atau jika interface jika teman-teman arahkan ke interface-nya saja seperti itu. Nah seperti ini. Jadi kebetulan di sini ada VLAN hotspot. Nah untuk hotspotnya itu sendiri saya arahkan ke sana. Kemudian di sini ada action. Nah actionnya ini menggunakan chunk TTL, dan juga di sini yang dipilih itu change ya, atau ganti atau change seperti itu. Kemudian new TTL-nya itu 1. Jadi jika di hotspot nanti biasanya itu tidak akan dapat internet di bawahnya, seperti itu teman-teman. Meminimalisir agar voucher hotspot itu tidak di tethering ulang seperti itu. Nah ini yang sangat memakan resource seperti itu. Kenapa begitu? Karena teman-teman bisa lihat di sini saja di package-nya ini, di statistik. Ini akan terus bertambah seiring waktu. Ini saja saya pasang itu tadi malam, sekarang sudah sekitar 20 gigabits atau bytes yang telah lewat untuk blok TTL-nya itu sendiri ya. Jadi ada user yang memang mencoba untuk men-tethering koneksi kita ya, seperti itu. Jadi saya antisipasi. Nah juga rate-nya di sini cukup besar sampai 7,7 Mbps ya, karena hotspot memang ada kliennya sekarang. Nah di sini teman-teman bisa cek saja di hotspot, kemudian active user. Nah ini meskipun tidak banyak, tapi ini sangat membebani resource CPU ya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian juga selanjutnya teman-teman bisa cek di RAW. Nah RAW apa saja yang teman-teman gunakan. Di sini kebetulan untuk RAW-nya tidak saya gunakan. Di service port ini saya tidak utek-utek ya, saya biarkan saja. Untuk FTP, kemudian IRC dan SIP atau TFTP-nya ini saya biarkan ya. Atau teman-teman bisa ingin konfigurasi sendiri, boleh, silahkan. Kayak UDP Lite itu port berapa, kemudian DCCP-nya itu port berapa ya, seperti itu. Nah di connection ini teman-teman biasanya tergantung dari mikrotik atau kemampuan mikrotik teman-teman. Saya biasanya jarang ngecek ini karena memang untuk listnya, apalagi untuk uptime yang sangat tinggi, itu biasanya sangat banyak ya, bisa sampai ratusan ribu, bahkan jika mikrotik teman-teman mampu ini bisa sampai jutaan ya, seperti itu.
Nah, kemudian di address list ini saya tidak ada yang saya konfigurasi, tidak ada yang saya neko-neko, saya biarkan. Nah, ini sampai 70% karena saya buka connectionnya tadi. Kemudian di layer 7 protokol, nah ini teman-teman juga bisa cek apakah ada konfigurasi yang mungkin menurut teman-teman itu tidak teman-teman pakai, bisa teman-teman matikan saja ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk sementara jika teman-teman menggunakan MikroTik RB750GR3 dan juga trafficnya itu kurang lebih di 100 sampai 300 Mbps, teman-teman wajib perhatikan di firewall ya, karena memang CPU dari MikroTik ini bukan tidak tahan banting ya teman-teman, tapi memang apa ya bilangnya ya, karena memang setiap MikroTik itu ada kemampuannya meskipun gigabit ya, atau teman-teman tidak menggunakan rate limit atau queue seperti simple queue ini, teman-teman tidak perlu khawatir ya. Kemudian juga nanti mungkin saya akan akali di sini untuk queue type-nya ini apakah mau pakai hardware atau default SMAL, ini nanti akan saya konfigurasi di tiap klien saja di bagian secret ya, agar tidak memakan dari CPU-nya itu sendiri, atau mungkin nanti bisa menggunakan di modenya ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa tanya untuk meringankan CPU lagi, atau mungkin punya saran silahkan komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube UPX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.